Alhamdulillah alladzi ja'ala Rajab syahran minal ashhuril hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib mengajak kita semua untuk senantiasa mengembangkan dan terus meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam jiwa kita ini. Karena walau bagaimanapun di antara nilai-nilai takwa dan kemudian nilai keimanan yang diharapkan bagi kita untuk senantiasa peduli dan penuh kesadaran adalah mengikuti putaran waktu dan tempat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita menyadari bahwa Allah senantiasa terpuji dimanapun dan kapanpun. Bahwa alam ini hakikatnya hanyalah perpaduan antara waktu dan tempat. Dan di setiap waktu dan di setiap tempat Allah senantiasa terpuji, dan itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa segala bentuk pujian hanyalah murni dan pantas untuk disampaikan dan dipujikan kepada Zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa alam semesta ini. Seiring dengan perputaran waktu, alhamdulillah hari ini kita udah di bulan Rajab, salah satu bulan yang memiliki rating kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwa Islam menjadikan bulan sebagai standar, bukan matahari yang lebih utama gitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra, bahwa sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlah bulan adalah 12. Artinya apa, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai bulan saja, kalender penanggalan itu juga bukanlah budaya dalam Islam, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabillah, itu adalah sebuah ketetapan yang sudah tercatat di kitab catatan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard. Dari awal sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Dan kata Allah, minha arba'atun hurum, dan diantara ke-12 itu ada 4 bulan yang mulia, walaupun tentu kemuliaannya dibawa kesucian bulan Ramadan. Maka kata Allah, dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah sikap yang paling lurus, sikap yang paling fitrah. Ya, bahkan masalah waktu pun dalam Islam penanggalan ya, itu juga kemudian masuk kategori aturan fitrah dan keagamaan. Bukan budaya, bukan karena momentum yang kejadian dan peristiwa tertentu, tetapi murni petunjuk dari langit. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka pada bulan-bulan mulia tersebut jangan terlalu banyak menzalimi diri sendiri dengan dosa dan maksiat. Semua bulan, semua waktu dan tempat tentu kemudian zalim menjadi terlarang,
Namun ketika sebuah tempat lebih mulia ataupun waktu lebih mulia dibanding yang lainnya, maka tentu nilai kemuliaannya lebih tinggi, sehingga ketika dicederai dengan maksiat dan kezaliman, tentu akan juga lebih tinggi masalah dan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa 4 bulan ini ya, tentu berturut-turut, walaupun adanya di akhir tahun dalam ketentuan Islam, yaitu Zulqa'dah lalu Zulhijjah. Nah, ini adalah 2 bulan terakhir dalam perhitungan kalender Hijriah Islam. Lalu ada Muharram yang merupakan awal tahun. Artinya apa? Islam sendiri akhir tahunnya ditutup dengan sebuah peristiwa besar namanya Zulhijjah, pertemuan internasional di sebuah tempat yang sangat mulia di muka bumi ini. Lalu diawali lagi dengan Muharram, yaitu bulan mulia pula. Makanya kita tidak mengenal istilah tahun baruan versi Islam dengan hura-hura seperti yang ada dalam standar ketentuan Masehi. Karena apa? Kita hanya diarahkan untuk kemudian memuliakannya dengan ibadah dan pengabdian dan manfaat yang kita tebar terhadap sekitar kita dengan dan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya 3-nya berturut-turut Rasulullah ikut menegaskan hal yang sama. Kata Rasulullah, az-zamadu kadistadara, sungguh waktu beredar dan berputar, kahayatihi, sebagaimana dulu yauma khalaqas samawati wal ardh, seperti halnya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara syahra, dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan diantaranya yang merupakan bulan-bulan mulia. Salasatun mutawaliyat, ada 3 yang berurut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bahwa 3 berturut-turut itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar, yang mana Rajab ini posisinya ada antara Jumada dan Sya'ban. Nah, apa yang kemudian istimewa dari 4 bulan ini? Dari sejak sebelum Islam ada sebuah kesepakatan internasional di Jazirah Arab bahwa ketika masuk bulan Zulqa'dah, maka gencetan senjata untuk seluruh negeri berlangsung secara otomatis, sehingga tidak ada peperangan dan tidak ada pertengkaran. Dan karena itu disebut Zulqa'dah, artinya waktunya untuk duduk diam, tidak boleh memulai pertengkaran. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk pelaksanaan haji. Karena kalau tidak ada aturan demikian, maka tidak mungkin ada pelaksanaan haji. Karena orang-orang yang dari Yaman, dari Kuwait, Baghdad, yang Jazirah Arab semua ini tidak mungkin akan bisa sampai ke Ka'bah kalau tidak ada gencetan senjata seperti itu. Karena kita tahu bahwa Ka'bah dikuasai secara politik dan otoritas kekuasaan oleh suku Quraisy. Nah, makanya jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ketika masuk bulan Rajab seperti ini, maka seharusnya dunia Islam ya, lalu kemudian begitu tenang. Ya, tidak boleh memulai percekcokan, pertengkaran dan sebagainya. Kecuali kalau kemudian negeri muslim diserang dalam rangka bertahan, barulah kemudian dibolehkan. Tapi bahwa memulai sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ketika hari ini masuk di bulan Rajab ya, ketika situasi Arab di era itu, baik sebelum Islam lalu dikokohkan oleh Islam dengan ini, karena Islam sangat mencintai yang namanya perdamaian, maka terjadilah kemudian keamanan selama sebulan lagi untuk kemudian persiapan datangnya bulan Ramadan, terutama pada diri kaum muslimin. Makanya dari sini kita kemudian akan mengutip beberapa pesan. Pertama adalah sebaiknya kita mengakhiri dan menghindari pertengkaran, termasuk perdebatan dan perbuatan-perbuatan dosa.
Kenapa? Karena seperti tadi kita bilang, dosa di bulan Rajab berbeda dengan nilai dosa yang ada di bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsani yang tidak masuk kategori bulan-bulan mulia. Sebagaimana pahala di bulan Rajab ini berbeda dengan bulan-bulan yang tidak masuk dalam kategori bulan-bulan haram. Karenanya jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa disebut karena kita menghindari pertengkaran, kita kemudian disuruh untuk menahan diri agar tidak memulai percekcokan, bahkan kalau perlu diawali dengan bersilaturahmin dan bermaaf-maafan. Apalagi kemudian kita tahu dalam tradisi salaf soleh kita bahwa Rajab dianggap sebagai bulan untuk menanam, yaitu amal soleh. Lalu kemudian bulan Sya'ban dianggap untuk menyirami dan kemudian mengembangkannya, sehingga ketika kemudian masuk bulan Ramadan, maka kemudian kita menjadi lebih terlatih layaknya sebuah Formula 1 yang berlatih terus untuk kemudian dimaksimalkan di bulan Ramadan. Termasuk diantaranya kesehatan, yang mana akhir-akhir ini dibayang-bayangi lagi oleh pandemi Omikron gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluasan, bahwa kita tidak terhalangi oleh yang namanya pandemi. Dengan doa-doa kita kaum muslimin seluruh dunia, mudah-mudahan Ramadan tidak direcokin oleh pandemi, oleh kemudian apapun, sehingga mengurangi kualitas ukhuwah dan ibadah kita. Padahal aktivitas dalam istilah teman-teman yang bergulat dalam agama, al-harakatu barakah, bergerak itu adalah keberkahan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita sampaikan bahwa kita perlu meningkatkan amal saleh kita. Bahwa amal saleh penting di setiap waktu dan di setiap tempat. Namun ada tempat dan waktu tertentu, seperti bulan mulia ini, di antaranya Rajab, kita penting untuk meningkatkannya. Di antaranya adalah terkait dengan ta'lim, belajar seputar keislaman kita, karena ini akan menjadi modal hati kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas daripada ucapan, kualitas daripada perbuatan kita ditentukan oleh kualitas keikhlasan dan ketulusan kita kepada Allah. Lalu kemudian diikuti oleh semua keyakinan terkait dengan yang gaib, yang mana mengarahkan kita beramal demi untuk kepentingan masa depan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala dan akhirat adalah tempat untuk menjawabkan semua liku-liku sikap dan perbuatan kita. Karenanya taklim menjadi sebuah amalan yang menjadi sangat penting, karena dengan taklim, dengan belajar Islam ini, kita akan menyadari diri kita siapa dan mengerti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi adalah puasa sunnah. Karena ini adalah bulan pelatihan, kita perlu meningkatkan puasa sunnah kita. Bagi yang mampu untuk Senin Kamis, bagi yang belum mampu cukup salah satu Senin ataupun Kamis. Bahkan yang sudah terbiasa Senin Kamis puasanya, dianjurkan untuk puasa Daud bagi yang mampu, ataupun di ayyam al-bid, hari-hari putih 13, 14 dan 15 tiap bulan Hijriyah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bahkan taklim yang kita jelaskan sebagai sangat penting, dianggap orang-orang yang belajar agama dengan baik dan mampu mengamalkannya dianggap sebagai ahli zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah katakan fas'alu ahla dzikri, tanyalah ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengerti sesuatu gitu. Artinya ahli zikir yang dimaksud tentu bukan sekedar yang rajin di masjid ataupun dimanapun bawa tasbih ataupun dengan tangannya mengucapkan subhanallah walhamdulillah semata, tetapi mereka yang dimaksud ahli zikir di sini adalah pertama adalah alim yang mengetahui makna tauhid sehingga mampu terhindar dari syirik, bahkan syirik kecil sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud ahli zikir adalah mereka-mereka yang mengerti yang halal dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kategori akhlak dan etika, dia mengerti akhlak mulia
karenanya ia berusaha menghindarkan akhlak tercela. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang perlu kita latih adalah tilawah harian kita berupa tilawah Al-Qur'an, karena semua itu nanti kita harapkan kita maksimalkan di bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas iman dan ukhuwah kita, bahwa dengan adanya bulan-bulan mulia seperti Rajab ini kita dianjurkan untuk mengokohkan ukhuwah, karena pesannya tadi bahwa segala pertengkaran, segala perdebatan, bahkan pertempuran dan peperangan dianjurkan untuk ditahan, kecuali kalau kita diserang sekedar untuk membela diri dibolehkan, ya, walaupun sebenarnya tetap Islam itu adalah kedamaian selama tidak terzolimi. Terakhir, bahwa kita perlu memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahwa ya Allah, barik lana fi Rajab, berkahilah kami di bulan Rajab ini. Wa Sya'ban, begitupun di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah ke bulan Ramadan. Semoga Allah berkenan untuk memberi kita taufik dan hidayahnya dimanapun dan kapanpun kita berada, terutama di tempat dan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil islami wal imani wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammadin kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.